Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Kami mau dedikasikan pagi hari ini untuk kemuliaan-Mu. Selidikin sampai kedalaman batin kami dan dapatin kami menjadi orang yang mengasihi-Mu, menjadi orang yang mencintai-Mu lebih dari apapun juga. Roh Kudus, kami hormatin Kau dalam ruangan ini. Kami kasihi Engkau lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus kami mau dedikasikan terus hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena ini lebih penting dari apapun juga. Karena Tuhan mau hati kita lebih dari apapun juga. Amin. Karena kadang orang ibadah hatinya nggak kepada Tuhan, tapi hati kita ini harus didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau hati kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan, Tuhan akan lihat sesuatu di dalam hatimu, dan kau harusnya didapatin sampai garis akhir menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ibadah yang sejati sebenarnya bukan datang duduk ibadah seperti ini. Praktek hidupmu setiap hari, 1 hari 24 jam. Amin, amin. Kelakuanmu, sikap dan tindakanmu harus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Karena orang mencintai Tuhan memberi hatinya, pikiran, perasaannya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu kenapa gak bisa nyembah di gereja? Karena di rumah kamu gak pernah biasa nyembah Tuhan. Kamu teriak-teriak di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Seorang penyembah sejati itu memberi hatinya sama Tuhan. Amin. Di kamar doamu. Amin. Baru ketika datang ibadah seperti ini, ada His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu merubah hati orang loh. Karena banyak sekarang ibadah hanya sekedar ibadah toh. Yes. Rutinitas agamawi, pulang gak terjadi apa-apa. Ketika ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan dalam setiap ibadah, itu yang akan menjamah orang dan mengubah orang. Itu yang akan mengubah hatimu. Amin. Amin. Saya berdoa apa yang hari ini kita pelajarin akan mengubahkan hati kita, sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Karena tujuan dari akhir seluruh kehidupan kita adalah memberi hati kita sepenuhnya sama Tuhan, mendedikasikannya hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Mau ngejar apa hari ini? Kita mau ngejar apa? Kalau hanya tujuannya mengejar segala sesuatu dan ujungnya kita ditolak Tuhan, nothing, nggak ada gunanya sama sekali. Makanya ibadah itu penting, ibadah itu perlu. Tolong dikasih dot atau dikasih susu atau dikasih coklat kalau bisa, biar enggak rame. Supaya hati kita ini diubah Tuhan, kita harus memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Dan ternyata mendengar lebih baik daripada memberikan korban di hadapan Tuhan. Kita bisa datang ibadah kalau hati kita jauh dengan Tuhan, enggak ada apa-apanya. Bisa bawa ke tempat lain biar nggak ganggu. Hari ini izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita, dan kita sampai memiliki rasa haus dan lapar pingin Tuhan lebih dari apapun. Kalau kita ini memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, sebenarnya kita ngomong cinta Tuhan itu palsu dan bohong. Karena orang yang cinta Tuhan memberi hatinya, waktunya, hidupnya sama Tuhan. Sama seperti saya mencintai istri saya. Ketika saya cuekin dia dalam 1 harian, dia komplain. Itu istri saya. Ini loh, yang ini yang paling cantik sejagat raya ini loh. Angkat tangannya sayang, cintaku negeriku. Saya pasti memberi waktu buat dia untuk dengerin ngomongannya, kadang dengerin nasihatnya. Saya harus beri
segala sesuatu yang terbaik buat dia karena saya mencintai. Para suami, para istri, engkau bilang cinta sama pasanganmu tapi engkau nggak melayanin, engkau nggak memberikan yang terbaik, kamu ngomongnya kasar dan kelakuanmu buruk, cintamu itu palsu. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan, kita ngomong cinta Tuhan tapi hanya sekedar pelayanan. Tapi hari-hari biasa kau gak memiliki hubungan dengan Tuhan, cintamu palsu, kekristenanmu palsu. Tidak akan pernah terjadi apa-apa seumur hidupmu. Karena Tuhan lebih tertarik melihat hati kita daripada semua pelayanan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Apakah Tuhan pernah tertarik dengan khotbah saya? Tidak pernah tertarik. Tuhan bisa pakai siapapun loh. Tapi Tuhan tertarik yang di dalam ini loh. Yang di dalam ini yang harus didedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Harus diberi sepenuhnya sama Tuhan. Kalau tidak, yang di dalam ini akan diisi dengan yang lain. Di dalam diri kita nggak boleh ada ruang kosong, apapun itu namanya. Ketika ruang kosong itu ada, akhirnya menjadi tempat di mana segala sesuatu akan lebih berkuasa. Tahu nggak kenapa Tuhan mau hati kita lebih dari apapun juga? Karena Dia mau bertahta, berkuasa, ngontrol dan mengendalikan sepenuhnya. Dia tidak mau ada hal yang lain lebih berkuasa daripada Tuhan di dalam diri kita. Kadang ego kita yang ngontrol, emosi kita mengendalikan, cita-cita, kemauan, kehendak kita. Karena jadi orang Kristen ini ngikutin kehendak Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Jalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Pada ujungnya kita seritme dan seirama dengan Tuhan kok. Tapi pada kenyataannya kita seringkali jalan mau kita sendiri. Kita memutuskan segala sesuatu tanpa Tuhan, dan kita pikir bisa, kita mampu, dan ujungnya babak belur. Coba cek saja semua kekacauan yang kita alami. Karena apa? Kita jalan mau kita sendiri. Ikut Tuhan, ngikutin caranya Tuhan. Jadi orang Kristen harus ikuti ritme dan caranya Tuhan. Jalan sama Tuhan. Kita nggak bisa ngerti ritme dan caranya Tuhan kalau kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Ibu punya suami kan? Engkau nggak akan ngerti kemauan suamimu kalau nggak ngobrol bareng dan duduk bareng, cerita bareng. Betul apa enggak? Dibutuhkan waktu, dibutuhkan komitmen, kesetiaan. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kadang kita bangga menjadi orang Kristen, ikut ibadah sana sini, tapi hati kita jauh dengan Tuhan. Kadang kita pelayanan hebat kelihatannya, tapi hubunganmu hancur di hadapan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu lebih dari apapun juga. Itu dasarnya. Karena pelayanan itu tidak diciptakan, pelayanan itu dilahirkan karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Apapun namanya, dimulai membangun keintiman dengan Tuhan. Baru lahir namanya sebuah pelayanan, karena hati Allah manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Jangan bilang Bapak Ibu hanya nyembah di gereja, tapi hari-harimu di rumah kau gak nyembah. Percuma kamuflase. Kita bisa kelihatan hebat di gereja, tapi kalau di rumah kau gak bisa nyembah, palsu penyembahan. Dalam 24 jam, berapa banyak waktu kamu dedikasikan untuk Tuhan? Dan itu harus diberesin dulu kok. Kalau hati kita ini, hubungan kita nggak benar dengan Tuhan, kalau hati kita ini nggak benar di hadapan Tuhan, nanti segala sesuatunya nggak benar loh ke depannya. Apapun itu namanya, pelayanan pun juga sama. Dia nggak bakalan bisa nyembah Tuhan kalau dia nggak terbiasa nyembah. Saya pun nggak akan bisa ngajak Bapak Ibu nyembah Tuhan. Saya nggak bisa nyembah Tuhan kalau saya nggak terbiasa nyembah Tuhan di rumah. Semuanya dimulai dari memberi hati, pikiran dan perasaanmu sama Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Amin. Itu tutup matamu. We praise you, we adore you. Roh Kudus, terima kasih buat pagi hari ini. Urapi kami semuanya, kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian. Amin. Ubahkan di dalaman
hati kami yang paling dalam. Kami ingin berjalan seritme dengan Kau. Kami ingin menikmati hadirat-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami mau mencintai-Mu dan mengasihi-Mu lebih dari apapun juga Tuhan. Pagi hari ini Kamu berikan hati kami, dapatin hati kami yang murni hanya untuk menyenangkan Kau saja. We thank You, we praise You. Kami berjanji segala hormat, kemuliaan, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Tinggal di dalam hadirat-Nya artinya memberi hati, pikiran, dan perasaan kita sepenuhnya sama Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita diubahkan yang di dalam. Kehidupan kita begitu berharga dan bernilai. Amin. Kalau Bapak Ibu sering bangun hubunganmu dalam kedalaman dimensi dengan Tuhan, seperti Mazmur pasal yang ke-91, engkau tinggal di dalam hadirat-Nya, di tempat tersembunyi itu setan gak bisa temukan kamu. Amin. Itu tempat paling aman, di mana engkau nikmati hadirat-Nya setiap hari. Kita nyembah Tuhan hadirat-Nya. Yuk rasain hadirat Tuhan. Beberapa orang rasakan hadirat Tuhan, beberapa orang biasa saja karena gak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Ketika engkau terbiasa tinggal di dalam hadirat-Nya, itu dimulai dengan engkau memberi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, tubuhmu duduk diam di kaki Tuhan. Saya lakukan bertahun-tahun sejak saya bertobat. Dari tahun 98 saya dedikasikan hati saya, hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Istri saya tahu persis saya sering duduk diam di dalam hadirat-Nya, tidak ngapa-ngapain, menunggu Tuhan. Kita Mazmur katakan, be still and know that I am God. Dalam kamu diam, kamu akan ngerti siapa Tuhan sesungguhnya. Karena kebiasaan kita, pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Karena kita gak terbiasa menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Bahkan orang duduk di gereja pikirannya kemana-mana. Engkau bisa lihat handphonemu dan engkau gak peduli dengan apa yang terjadi di tempat ini loh. Tapi ketika kita ini biasa menaklukkan pikiran kepada Kristus, kita sudah terbiasa duduk diam di dalam hadirat-Nya, nanti Tuhan akan singkapkan setiap langkahmu, step by step engkau akan dibawa ke dalam pusat kehendak-Nya. Ini yang penting. Karena Tuhan punya rencana secara pribadi dalam diri kita itu berbeda-beda. Coba lihat telapak tanganmu. Punya tangan semuanya. Lihat telapak tanganmu. Ini ada sidik jari, ini handmade, surga yang bikin. Tidak pernah ada yang menyamai seluruh orang yang pernah mati, orang yang hidup hari ini atau orang yang hidup akan datang. Tidak akan pernah sama. Padahal ini kan sederhana sekali, hanya garis-garis seperti ini, berapa juta, berapa miliar orang. Artinya Bapak Ibu, handmade, surga ciptakan engkau dengan tujuan yang khusus. Semua mobil yang limited edition mahal sekali. Jam tangan yang limited edition itu mahal. Tas yang limited edition mahal itu. Tas Hermes yang kulit buaya itu limited edition mahal sekali. Kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita gak akan ngerti apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidupmu kalau engkau gak memberi hatimu di hadapan Tuhan. Silakan duduk. Yang baru datang, kita diciptakan spesial. Kita harus ngerti tujuan kita, kenapa kita dipanggil jadi orang Kristen. Bisa saja sepanjang hidup kita jalanin tujuan kita. Bisa saja kita jalanin tujuannya setan. Bisa saja kita jalanin tujuannya Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam diri kita. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Tuhan punya rencana. Hidupmu juga punya cita-cita dan rencana. Setan pun juga punya rencana. Yang jadi masalahnya rencana siapa yang kita mau ikuti? Kebanyakan kita gak peduli dengan Tuhan kok. Ngambil keputusan mau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, baru nanti kebentur cari Tuhan. Toh ujungnya kalau kita jalan mau kita sendiri pasti kebentur. Ketika kebentur kita tetap cari Tuhan kan? Tapi buang waktu, buang tenaga, buang perasaan, buang pikiran. Harusnya jadi orang Kristen itu jalan step by step, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, semakin powerful. Baca di Ulangan pasal yang ke-28. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun, tapi pada kenyataannya hidup kita babak belur. Kalau kita selidikin kenapa hidup kita babak belur, kenapa kita ribut dengan orang, kenapa kita ribut dengan pasangan hidup kita, berantem dengan tetanggamu, berantem dengan pendetamu, berantem dengan jemaatmu, berantem dengan siapapun, karena trouble. Ngapain? Karena kita ngikutin mau kita, ego kita yang ngontrol dan mengendalikan, bukan kehendak Tuhan. Kalau kita jalan di luar kehendak Tuhan, kita akan ketemu trouble. Cek saja perjalanan kita di masa lalu. Kenapa hidup kita gak jadi berkat? Kenapa hidup kita trouble, bermasalah terus dengan orang lain? Dan kita tuding orang lain yang bermasalah, padahal diri kita yang bermasalah. Tujuannya datang ibadah ini beresin di hatimu itu, supaya suatu hari engkau semakin berjalan dalam ketetapan ilahi. Engkau berjalan step by step, semakin hari masuk ke level kehendaknya Tuhan, sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan akhir kekristenan adalah memerintah bersama Kristus. Selama tinggal di muka bumi, engkau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Itu dimulainya dengan memberi hati dulu, karena Tuhan lebih tertarik dengan hati kita daripada semua pelayanan kita. Tadi saya bilang Tuhan gak tertarik dengan pelayanan kita. Tuhan gak tertarik dengan khotbah saya dan pelayanan saya. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan isi yang di dalam ini. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Itu yang didapatin, harusnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kan banyak orang datang ke gereja punya tujuan masing-masing, yang pengen mujizat, pengen kesembuhan, ya nama apa-apa, gak masalah. Dan kamu di sini dengerin firman, harus diluruskan hatimu, kau mesti kejar Tuhan kok. Semua orang pengen diberkati, semua orang pengen dipromosi, dipakai Tuhan dan lain sebagainya. Ngejarnya itu kebanyakan, tapi harusnya yang dikejar sumbernya. Dimulai dengan memberi hatimu di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, semua saudara-saudara terkasih. Tuhan mau kita menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Harusnya digenapi melalui kehidupan kita. Tapi seringkali Tuhan gak dapatin orang yang memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, mempunyai wadah yang besar, sehingga harusnya jatah itu kita terima, kita gak terima. Bagian kita hari ini ya nyelidikin sampai kedalaman batin kita, karena prinsip kerajaan Allah itu setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar kok. Kita setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Bapak Ibu, betapa pentingnya hidupmu hari ini sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau kau ngerti engkau penting, engkau akan memposisikan dirimu sebagai orang penting di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang merasa dirinya gak penting, sampai stres, bingung, kacau, putus asa, merasa gak berharga, merasa gak bernilai, hidup biasa saja. Coba perhatikan orang-orang penting. Salah satunya orang-orang di dalam pemerintahan kerajaan Inggris itu. Dari kecil diajarin bagaimana duduk, bagaimana bersikap, karena suatu hari dia akan jadi orang penting. Dipersiapkan tuh orang penting. Cara ngomong, cara bicara, cara berpakaian, cara bersikapnya, cara duduknya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Tujuannya suatu hari dia akan jadi pemimpin yang mempengaruhi dunia. Posisimu hari ini sebenarnya orang penting di dalam kerajaan Allah, tapi kau merasa dirimu gak penting. Kalau kau merasa dirimu penting, kamu akan tahu bagaimana harus bersikap dan bertindak. Karena suatu hari ketika engkau didapati menjadi orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan tambahkan double porsi. Enggak ada amin, belum sarapan kelihatannya. Atau baru terbangun ini? Katakan amin. Amin. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan.
surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lihat sampai kedalaman batinmu sendiri di hadapan Tuhan. Berikan sepenuhnya buat Raja yang Maha Mulia. Kalau didapatin kenajisan, kejahatan yang tidak berkenan di hadapan, bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Siang hari ini Roh Kudus, Kau bicara dalam batin kami. Berikan impresi yang kuat supaya kami melangkah berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan. Kami sampai garis akhir didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
matamu dan angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Haleluya. Nikmati lagu ini dan gak usah nyanyikan lagu ini, kamu fokus sama Tuhan. Pakiroboko sekeneme mekuroboko sanemende bekiana mapakar. Haleluya. Pakiroboko sekeneme bekiana. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap orang dalam ruangan ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan, pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini Tuhan. Mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Aku berdoa dari tempat ini lahir orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin kegerakan rohani yang secara ilahi. Bahwa mereka dalam kemurnian, bahwa mereka dalam permukaan, bahwa mereka memiliki hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, angkat tanganmu dua-dua. Sekarang angkat tanganmu. Lihat orang yang tangannya terangkat ini Tuhan. Aku lepaskan sesuatu yang ilahi yang datangnya daripada-Mu. In Jesus' name. Jesus' name. Rabaka sheke makuroboko nameko poko tapaka hina rabako sheke nementepe himokuroboko tapakana. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Apa yang aku miliki aku importasikan dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan dalam nama Yesus. Hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa pengurapan. Aja suatu presio. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Berkat-Mu berkelimpahan. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Go.
Jesus name, in Jesus name. Urapan Tuhan turun mengalir. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi dari ujung rambut sampai telapak. Urapan-Mu mengalir sekarang. Jesus hadirat Tuhan sekarang, pengurapan itu mengalir. Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Jesus, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan berkati orang-orang ini, berkati Bapak ini dalam nama Yesus. Berkat-Mu berkelimpahan, anugerah, kemurahan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Berkati ibu ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kuasa hadirat Tuhan memenuhi dia, pakai dia dalam pengurapan double porsi. Jesus name. And I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Tuhan, aku berdoa di tempat ini kemuliaan-Mu dinyatakan. Aku berdoa ibadah-ibadah selanjutnya ada kuasa Tuhan yang lebih powerful dan orang-orang diubahkan dalam nama Yesus. Berkati Matthew Tuhan, in Jesus name. Dalam kemudahannya suatu hari akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Hikmat pengurapan Jesus. Aku berdoa kuasa itu mengalir memenuhi hidupnya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jadi orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Jadi orang yang mencintai Tuhan. Suatu hari muncul akan dipakai Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang besar, mempengaruhi banyak orang dalam generasi yang akan datang. In Jesus name. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan dalam nama Yesus Kristus. Berkati Mike Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Haleluya. Amin, amin, amin. And I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy